Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Pradipta dari Prodi Akuntansi Semester 3 Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan yakni mengenai solusi isu radikalisme melalui pemahaman tentang paham kebangsaan, yang mana hal ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Namun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gali Raspati selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini ada profil saya. Dilanjut saja. Nah, untuk materi pertama, yakni apa itu radikalisme? Pengertian radikalisme, yang mana radikalisme adalah paham atau aliran dalam agama yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dramatis dalam kurung KBI. Nah, adapun indikator radikalisme, di mana respon kelompok pengatur agama terhadap kondisi yang sedang berlangsung biasanya muncul dalam bentuk revaluasi, penolakan, atau perlawanan berupa asumsi, ide lembaga atau nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Di antaranya, yang pertama intoleransi, yang kedua anti Pancasila, ketiga anti NKRI, dan yang keempat penyebaran paham takfiri atau mengkafirkan paham untuk memecah belah. Dilanjut, ada latar belakang gerakan radikalisme, yang mana yang pertama itu ada pemahaman individu terhadap agama yang menyimpang dari konsep dasarnya. Yang kedua, sifat fanatik pemeluk agama yang berlebihan tanpa mengakui eksistensi agama lain dan mengklaim agamanya yang paling benar. Yang ketiga, adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang melampaui batas ambang kesabaran, maka akan memunculkan perlawanan dengan berbagai cara. Yang keempat, menolak modernitas dan lebih mengkukuhkan formal agama. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran. Nah, ada juga mengapa ada radikalisme di Indonesia? Jawabannya, yakni banyak hal yang melatar belakangi munculnya radikalisme di Indonesia. Dan hampir secara keseluruhan, penyebab utama dari aksi-aksi radikalisme tersebut adalah disebabkan oleh ketidakpastian atau ketidaksiapan kelompok tersebut untuk menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya menurut Yunus 2017. Next. Nah, di sini mengapa ada radikalisme di Indonesia? Mungkin sudah dijawab tadi. Nah, kemudian apakah paham radikalisme bertentangan dengan ideologi Pancasila? Nah, tentu radikalisme bertentangan dengan Pancasila karena paham ini tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, di mana prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan. Radikalisme ini juga termasuk pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pri kemanusiaan. Nah, kemudian, mengapa ideologi Pancasila sangat bertentangan dengan ideologi fundamentalisme dan radikalisme? Nah, tentu karena secara ideologi Pancasila sangat jelas ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan. Sedangkan radikalisme jatuhnya pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pri kemanusiaan yang beradab. Nah, selanjutnya, radikalisme menentang sila keberapa? Nah, tentu gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan 3 sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat ada nasionalisme religius, di mana ada aktualisasi nilai-nilai agama dalam memperkuat NKRI. Nah, dulu Indonesia mengalami banyak kasus proxy war. Peristiwa terbaru adanya upaya polarisasi pembenturan antara nasionalisme dengan agama. Namun sejatinya nilai dalam agama dan nasionalisme saling mengisi dan melengkapi. Nah, di sini pun kita harus tahu bahwa setiap agama yang ada di Indonesia yakni mempunyai kaitannya
antara dasar ideologi agamanya dengan dasar ideologi Pancasila. Mungkin dilanjut saja. Nah, di sini ada ciri-ciri gerakan radikalisme. Menurut Yusuf Qaradawi mengungkapkan bahwa kelompok radikal agama dapat dicirikan oleh beberapa karakter, antara lain yakni mengklaim kebenaran tunggal, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis, menggunakan cara-cara kekerasan, mudah mengkafirkan orang lain, tertutup dengan masyarakat dan apolitik. Di mana pengertian tersebut untuk yang pertama mengklaim kebenaran tunggal, yakni mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. Yang kedua, mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis. Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan seperti gaya pakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara la Islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut. Nah, yang ketiga, yakni menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan, dan sebagainya. Nah, yang keempat, mudah mengkafirkan orang lain. Maksudnya mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya. Dan yang kelima, tertutup dengan masyarakat. Maksudnya mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar. Dan yang terakhir, apolitik, yang maksudnya tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah ideologi yang mana radikalisme sangat berbahaya untuk NKRI dan kebangsaan. Yang mana sebuah ideologi sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mengikat masyarakatnya hidup bersama dalam naungan satu ideologi. Begitu juga dengan Indonesia yang para founding fathers-nya sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Maka secara otomatis Pancasila sebagai ideologi ini wajib dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anak bangsa. Ideologi Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dengan penuh rasa toleran. Karena adanya banyak jenis agama, suku, ras, dan aliran, namun pada hakikatnya satu jua, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini muncul suatu ideologi baru Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu ideologi Islam radikal. Suatu ideologi eksklusif yang selalu mengedepankan kekerasan dalam merealisasikan tujuannya. Dogma-dogma yang ada dalam ajaran agama Islam ditafsirkan secara dangkal dan apa adanya, serta disalahgunakan untuk melegitimasi atas segala tindakan radikalnya. Ideologi radikal Islam ini sangat dipengaruhi oleh paham ISIS atau Islamic State in Iraq and Syria, yang merupakan sebuah kelompok militan jihad yang ideologinya terus dikembangkan ke seluruh penjuru dunia melalui situs-situs, buku-buku, pendidikan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, ceramah, jejaring sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain, hingga pengaruhnya sampai ke Indonesia. Nah, adapun di sini media penyebaran paham yang dipakai oleh para radikalisme, yang mana beberapa alternatif media penyebaran paham radikalisme antara lain, yang pertama ada pendekatan personal, yang kedua ada forum diskusi, ketiga media publikasi, keempat internet. Nah, sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin, yang pertama ketidakadilan, kedua perubahan ekonomi, ketiga ancaman internasional, dan yang keempat pemahaman agama. Oke, boleh di next. Nah, di sini bagaimana cara menanggulangi radikalisme? Nah, caranya yakni cara menghadapi paham radikalisme perlu diadakan pembinaan yang baik melalui pendidikan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme. Banyak penduduk Indonesia yang berusia muda dan bila tidak dilakukan pembinaan yang positif bisa membahayakan. Faktor yang bisa menimbulkan radikalisme yaitu emosi keagamaan atau solidaritas keagamaan dan berbahaya bila melekat pada orang yang pengetahuan agamanya dangkal. Radikalisme bisa terjadi pada semua agama. Namun, selama ini yang dikenal sebagai radikal adalah umat Islam. Kita harus selalu waspada terhadap ajakan-ajakan jihad yang diartikan dengan perang, kehidupan yang lebih baik, ajakan yang mengharuskan menggunakan cadar, cara merekrut anggota mendekati kelompok atau organisasi yang sealiran dan yang berekonomi lemah atau yang pendidikan agamanya lemah, mencari orang yang di kampung yang militan dan mengisahkan perjuangan dan mengiming-imingi jihad. Di sini kita semua harus lebih waspada.
kita harus jaga diri kita, anak-anak kita, atau teman-teman kita dari ideologi radikal. Karena itu, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.